siang Pak Lili. Waalaikumsalam. Selamat siang, Benny. Iya, senang sekali nih kita ketemu hari ini ya Pak Lili. Yang hari ini Pak Lili akan mengadakan sesi coaching dengan Bu Lastri ya. Ya, hari ini saya bertugas untuk menjadi observer di sesi coaching Pak Lili, dan di sini saya menggunakan rubrik penilaian yang Pak Lili juga sudah tahu terkait dengan itu ya Pak Lili. Jadi ini saya sedikit wawancara dulu ya, supervisi. Nah, dari kegiatan coaching yang dilakukan Pak Lili dengan Bu Lastri nanti, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Pak Lili kembangkan dari kegiatan ini? Ya, baik, terima kasih Bu Eni. Setidaknya ketika nanti kita melaksanakan proses coaching ada 3. Yang pertama yaitu fokus atau mindfulness Bu. Kemudian yang kedua nanti saya ingin mengajukan sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa mengidentifikasi. Dan tentu saja nanti saya juga ingin berusaha untuk mendengarkan secara aktif. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya, semua kompetensi harapannya nanti bisa dikembangkan. Nah, tapi tentunya kan dari 3 kompetensi ini ada yang nanti mungkin secara spesifik ini ingin lebih Pak Lili optimalkan untuk saya observasi. Nah, bagian kompetensi mana nih kira-kira yang nanti ingin dispesifikkan? Ya, karena nanti saya ingin menggali, tentu saja saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian ada satu lagi, yaitu saya juga ingin mencoba untuk mendengarkan secara aktif, sehingga saya bisa menangkap apa yang nanti menjadi pemikiran dari Bu Lastri. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang berbobot dan juga menjadi pendengar secara aktif gitu ya. Baik. Nah, kemudian nih dari sesi coaching yang dilaksanakan ini nanti, menurut Pak Lili, apakah indikator ketercapaian dari tujuan Pak Lili itu ditunjukkan melalui apa? Nanti sebisa mungkin saya bisa menggali informasi dari coaching dalam arti dari Bu Lastri, dan nanti saya berusaha supaya Bu Lastri bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lastri. Seperti itu. Baik. Ya Pak Lili, sepertinya sudah cukup ya untuk supervisinya. Monggo selanjutnya Pak Lili dan Bu Lastri dipersilakan untuk mengadakan sesi coachingnya. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum Bu Lastri. Waalaikumsalam Pak Lili. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih, ini sudah siang-siang biarpun suasananya panas ini. Gobios Pak. Gobios sekali, tapi kita masih bisa bertemu. Bu Lastri bisa meluangkan waktu untuk kita nantinya akan melaksanakan proses coaching. Nah, saya lihat ini Bu Lastri kok ada sedikit kegalauan Bu. Itu kira-kira seperti apa supaya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut Bu? Jadi Pak, saya itu merasa galau Pak, memikirkan anak-anak. Jadi saya itu kan guru kimia analis Pak. Saya disuruh mengajar ke kimia industri. Otomatis kan saya asing bagi dia Pak, bagi anak-anak itu. Nah, ketika saya mengajar itu di tengah-tengah mengajar dengan kompetensi yang baru bagi anak-anak itu, anak itu saya tanya diam. Nah, disuruh menjawab juga diam, disuruh bertanya diam. Nah, diamnya itu ada apa gitu Pak? Nah, jadi saya ingin mencari itu Pak. Kenapa anak-anak itu bisa bersikap seperti itu Pak? Itu Pak Lili yang jadi masalah. Oke, jadi setelah saya mendengarkan dari apa yang disampaikan Bu Lastri, setidaknya ada 2 hal ya Bu ya. Yang pertama, Bu Lastri itu merasa asing ketika dari kimia analis sebagai latar belakang Bu Lastri kok melompat ke kimia industri. Kemudian yang kedua, anak-anak ketika ditanya diamnya itu. Nah, dari 2 hal ini, kira-kira yang pertama Bu, ketika Bu Lastri masuk ke kimia industri merasa asing, saya yakin pasti Bu Lastri punya pemikiran-pemikiran atau langkah-langkah supaya Bu Lastri bisa mengurangi rasa ketika saya datang kok menjadi asing. Nah, supaya lebih dekat anak-anak pada Ibu tuh kira-kira strategi apa yang Bu Lastri nanti akan laksanakan Bu? Ya Pak, jadi berawal dari latar belakang mereka ya Pak. Saya itu seorang analis, harus melompat ke gedung sebelah untuk di kimia industri. Tentu saja kalau dari fisiknya ini Pak, fisiknya anak-anak itu sering melihat saya. Kalau ditanya pernah lihat, pernah gitu kan, tapi kan nggak kenal Pak. Nah, ketika saya masuk itu pasti anak-anak belasi masuk gitu Pak. Ya, itu kan menunjukkan bahwa saya itu asing dan mereka agak sungkan Pak. Nah, kemudian ketika saya masuk itu trik-trik saya Pak, biar suasana agak santai Pak. Biasanya saya banyak bercerita dulu, kemudian saya sedikit tebar pesona Pak Lili. Ya, jadi biar mereka tidak terkesan saya itu sangar Pak.
Oh gitu. Ya, karena nanti merasakan kompetensinya sudah baru bagi mereka, sulit lagi Pak. Iya. Gurunya sana Pak. Nah, betul. Iya, berarti kan masalahnya semakin banyak itu Pak Lili. Itu tidak mengurangi malah menambah masalah. Menambah, betul Pak. Jadi tebar pesona dalam rangka mencari Pak, biar saya care dengan anak-anak. Mereka tidak takut lagi Pak. Oke, baik. Jadi Bu Lastri ini sebenarnya sudah langkah yang bagus Bu ya untuk mengurangi rasa asingnya tadi Bu. Kira-kira tadi Bu Lastri menyampaikan, Bu Lastri itu betul-betul memang suatu hal yang baru mungkin bagi anak. Seperti momok Pak. Nah seperti itu. Mungkin dengar suara langkah tepuk, wah udah deg-deg. Nah, ini tapi dengan tadi Ibu Lastri menyampaikan dengan bercerita terlebih dahulu, dengan tebar pesona, itu saya rasa sudah merupakan hal yang bagus sekali untuk mengurangi rasa dalam tanda kutip rasa asing tadi Bu ya. Nah, kemudian yang kedua Bu ya, ini yang pertama ya, saya garis bawahi. Kemudian yang kedua Bu, tadi Bu Lastri juga menyampaikan ketika ditanya itu anak diam. Nah, diam ini dalam hal seperti apa Bu? Memang dia tidak tahu atau nggak mau tahu atau memang ada sesuatu yang lain Bu? Iya Pak. Jadi dalam diamnya saya selalu bertanya Pak, ini sebenarnya ada apa? Nah kemudian dari situ saya bertanya pada anak-anak, saya urai Pak satu-satu. Sebenarnya kami tuh tahu nggak gitu? Karena kalau dari backgroundnya Pak, jurusan kimia industri itu kan dia taunya belajar proses Pak. Nah tiba-tiba dia disuruh belajar tentang analis. Kembali Bu ya? Iya Pak. Jadi dua hal itu beda bidang sebenarnya. Tapi kompetensi analis bagi kimia industri itu dirasa penting juga karena dia sebagai seorang yang memproduk tidak hanya membuat barang aja Pak. Nah contohnya dia buat produk air minum Pak, contoh. Nah kemudian saya tanya, ini air minum ini siapa yang membuat? Nah kami yang membuat dengan prosesnya, dia cerita. Nah kemudian dari situ anak saya tanya, kamu tahu nggak itu sebenarnya air minum itu mengandung apa? Nah, itu dia mulai bisa mengurai. Jadi dari saya cerita seperti itu kok bisa diuraikan. Nah kemudian saya berkesimpulan ternyata yang saya tanyakan dia itu bagaikan dia tidak tahu di tidak tahunya Pak Lili. Waduh, tidak tahu di tidak tahunya Bu. Iya, nggak tahu. Kalau ditanya ini analis, ini industri, lalu kalian itu belajar analis itu nanti instrumennya kayak gini, mereka itu diem Pak. Tapi ketika saya cerita, saya ambil nih air minum, itu air, kemudian dia dikaitkan dengan jurusannya, baru dia mengurai dikit-dikit Pak. Gitu Pak Lili. Oh jadi yang pertama tadi Bu, diamnya itu karena menurut Bu Lastri itu tidak tahu di tidak tahunya. Iya, benar-benar nggak tahu. Benar-benar nggak tahu. Iya. Tetapi ketika Bu Lastri mencoba tadi menggunakan hal yang sederhana, menggunakan produk misalnya yang ada di situ, nanti mulai sedikit lebih sedikit anak-anak itu sudah mulai bisa menunjukkan ya Bu ya. Iya Pak. Berarti ini sudah sebenarnya Bu Lastri sudah menemukan salah satu metode yang nanti bisa Bu Lastri gunakan selalu seperti ini. Di antaranya jadi membawa ke produk kemudian ditarik ke teori gitu ya. Nah, betul Pak. Ini saya rasa bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk nanti Bu Lastri supaya anak bisa belajar artinya lebih kontekstual itu ya. Betul Pak. Kalau seperti itu nanti rencana yang akan Bu Lastri lakukan kalau sudah mengetahui trik-triknya seperti itu kira-kira bagaimana Bu nanti ke depannya? Saya akan membuat mereka memberikan job Pak, akan berikan job, kemudian biar dia biasanya kalau yang dibuat di lab itu minyak kayu putih Pak. Minyak kayu putih. Dari yang itu sebenarnya dua kompetensi berbeda ya Pak. Ketika dia membuat minyak kayu putih, nanti saya minta minyak kayu putihnya disimpan Pak per kelompok. Karena itu yang mengajarkan kan bukan saya Pak. Nah kemudian dari yang sudah disimpan itu, kemudian saya buat contoh. Ini kamu sudah buat minyak kayu putih ini. Sekarang analisis itu. Nah, mestinya dia kan analisis apa kan gitu Pak. Ya. Kemudian saya tanya, kamu bisa membuat produk, kualitas dari produkmu itu kayak apa? Kalau dia mengatakan bagus gitu kan Pak. Nah bagus itu ukurannya apa gitu kan Pak. Parameternya seperti apa? Betul ya. Kemudian baru mau saya urai Pak.
saya buat seperti mapping itu Pak. Ya. Nah misalnya apa tadi minyak kayu putih, terus saya map, saya uraikan bagaimana kualitasnya. Nah, kualitasnya bagus misalnya, apa parameternya, indikator untuk keberhasilan menyampaikan bahwa produknya itu bagus. Saya urai satu hingga nanti sampai pada kompetensi. Itulah gunanya analisis instrumen untuk mengetahui kualitas dari produk yang dibuat, gitu Kak Lili. Bagus sekali Bu, sebenarnya dari tadi Ibu menyampaikan minyak kayu putih itu buatan anak sendiri Bu ya? Iya Pak. Nah saya rasa itu lebih sendiri, itu, Pak. Nah apalagi kok itu buatan anak sendiri, saya yakin artinya secara motivasi internal dari anak itu sudah muncul sendiri Bu ya. Apalagi tadi Bu Lastri menyampaikan nanti akan dari produk yang dibuat anak itu akan ditarik sehingga anak-anak secara langsung itu bisa ataupun tidak langsung bisa menjelaskan secara analisisnya tadi Bu ya. Betul Pak. Ini strateginya sangat bagus sekali Bu, apalagi tadi juga ada mapping seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Nah kira-kira ini Bu Lastri untuk yang rencana sudah bagus ini, kira-kira Bu Lastri nanti akan berkolaborasi dengan siapa saja Bu, atau teman sejawat seperti apa yang nanti bisa diajak untuk mendukung rencana yang bagus ini Bu? Iya Pak. Untuk rencana saya yang sudah saya sampaikan tadi Pak, saya berusaha atau saya akan menggandeng dari guru kimia industri Pak. Guru kimia industri ya? Saya akan berkolaborasi dengan guru kimia industri. Jadi di samping guru kimia industri itu paham betul tentang proses, nanti akan saya gandeng Pak. Yang pertama biar tadi untuk meluruhkan anak-anak yang takut ya Pak ya, dengan ketakutan. Dan yang kedua nanti langsung mengaitkan Pak. Jadi ini loh kaitannya antara kalian sebagai seorang yang bekerja dalam proses pembuatan sampai nanti menganalisis bagaimana produk itu kualitasnya. Oke, baik. Jadi ini sudah kolaborasi yang bagus sekali dengan guru kimia industri ya Bu ya. Iya, Pak, ya. Jadi tujuannya, jadi anak-anak itu bisa menguasai seluruhnya di samping prosesnya, dia Betul. juga tahu standar mutunya karena Betul, itu memang betul. dari produk itu kan namanya standar kan sangat penting sekali. Pak. Jadi dengan seperti itu diharapkan nanti anak-anak bisa menguasai kompetensi dari kimia analis yang Bu Lastri nanti ingin dituju seperti itu. Betul Pak. Oke. Terus Pak Lili. Kira-kira untuk target jangka pendek ini Bu, ini seperti apa Bu Lastri yang nanti akan dilakukan? Untuk jangka pendeknya saya akan membuat mapping Pak. Mapping ya. Oke, jadi tadi Bu Lastri sudah menyampaikan mau berkolaborasi dengan guru kimia, dan nanti juga diwujudkan dalam pembuatan mapping seperti itu ya. Oke. Biar ada alurnya Pak nanti. Oke, mudah-mudahan ini yang dihadapi Bu Lastri ini yang dari yang pertama tadi yang asing, kemudian yang anak dari tidak tahunya tidak tahu, dengan strategi berkolaborasi dan membuat mapping, serta tadi ya Bu ya ada tebar pesona di awal-awal tadi, itu mudah-mudahan kita berharap bersama yang diinginkan dari Bu Lastri ini nanti kedepannya bisa tercapai, gitu ya Bu? Iya Pak. Nah tidak terasa Bu, ini kita siang-siang coaching sebentar, ternyata sudah bisa menemukan hal-hal yang baru. Mudah-mudahan nanti Bu Lastri bisa lebih semangat lagi. Iya Pak, terima kasih. Oke, ini saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan. Terima kasih. Sama-sama Pak Lili. Terima kasih juga. Luar biasa sekali Pak Lili dan Bu Lastri. Apresiasi untuk berdua ini tadi sesi coachingnya sangat interaktif sekali dan tentunya sangat menarik sekali ya materi yang didiskusikan, yaitu materi-materi yang sering ada di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru. Baik, jadi Pak Lili nih dari tadi proses coaching yang sudah berjalan itu apa hal yang sudah Pak Lili lakukan untuk mewujudkan indikator yang tadi, indikator ketercapaian tadi kan Pak Lili menyampaikan ada beberapa. Nah itu tadi sudah melakukan apa saja untuk mencapai itu? Ya terima kasih Bu. Jadi tadi saya sebenarnya sudah berusaha untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lastri. Dalam tadi Bu Lastri sudah menyampaikan tadi ada dua hal, kemudian saya juga berusaha untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Lastri ini bisa menemukan metode untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan tadi bisa berkolaborasi, kemudian ada teknik-teknik khusus tadi Bu, mengangkat dari proses atau dari produknya dulu baru ditarik ke teori di awal.
seperti itu. Oke, baik sekali Pak Lili. Baik, sekarang saya akan membacakan beberapa poin ya yang saya peroleh tadi dari kegiatan saya mengobservasi coaching antara Pak Lili dengan Bu Lastri, yaitu yang pertama, seperti yang saya sampaikan, luar biasa coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar. Tadi juga Pak Lili mengawali dengan sapaan ya, sebagai suatu bentuk keakraban antara coach dengan coachingnya, sehingga terjadi komunikasi yang lebih intensif dan menyenangkan saya rasa untuk prosesnya tadi. Kemudian yang kedua, untuk alur Tirta juga sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, sudah melibatkan kemitraan tadi, kemudian juga sudah membuka wawasan ya, rasa ingin tahu dan lain sebagainya sudah tampak di situ. Dan juga Pak Lili sebagai coach itu sudah berusaha dan mampu untuk menghindarkan diri dari asumsi dan judgement, karena tidak muncul judgement atau asumsi-asumsi terhadap Bu Lastri. Semua hal yang dilakukan dalam coaching ini adalah melalui proses konfirmasi ya tadi ya, ditanyakan kepada coachingnya. Kemudian Pak Lili juga sudah mampu untuk menggali informasi sebagai bahan identifikasi masalah apa nih yang ingin dipecahkan, sehingga dengan demikian Pak Lili mampu mendampingi coach di sini Bu Lastri untuk mampu menemukan solusi ya, atau mendapatkan problem solving untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lastri. Sehingga saya rasa dari apa yang saya amati tadi, kompetensi coaching sudah tampak ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga tadi menjadi pendengar yang aktif juga sudah tampak di dalam sesi coaching kali ini. Termasuk juga Pak Lili sudah mampu untuk memberikan penguatan bagi coach untuk menentukan langkah-langkah atau treatment action plan apa nih yang akan dilakukan untuk mencapai nanti hasil solusi yang diinginkan untuk permasalahan ini. Jadi sudah luar biasa sekali menurut analisa saya. Nah kemudian ini yang terakhir. Jadi dari proses ini kan tentunya masih ada nih kompetensi dari coach yang masih ingin dioptimalkan oleh Pak Lili supaya nanti ke depan untuk proses coaching ini bisa berjalan dengan lebih maksimal lagi. Jadi terima kasih Bu Weni. Saya ingin ke depannya itu bisa lebih fokus lagi, supaya nanti bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, lebih tajam, mengidentifikasi juga lebih spesifik lagi, supaya nanti juga coach bisa mengeluarkan pemikiran-pemikiran, bisa mengatasi permasalahan yang coach hadapi. Seperti itu Bu. Oke, baik, luar biasa. Mudah-mudahan nanti dari semua kompetensi dan juga prinsip coaching ini bisa berjalan dengan baik ya, dari waktu ke waktu semakin optimal lagi. Terima kasih. Untuk itu mungkin sesi hari ini cukup ya. Terima kasih Pak Lili dan juga Bu Lastri. Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.